8 Tepah Tengah, Kecamatan Tepah Tengah, Kabupaten Simalungun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Pasundan, Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 8 Tepah Tengah. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bismillah. Baiklah, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Siap. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Adib Irfanta, Hadir. Adirman, Hadir. Fariski, Hadir. Febri Saputra, Hadir. Firman Satria, Hadir. Ajrul Amin, Hadir. Lydia Aboni, Hadir. Zaskia Febrianti. Hadir. Alhamdulillah anak ibu hadir semua. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka bersama-sama. Ini kita lakukan untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat disini dan ibadah. Kita tetap mulia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap mulia, membela negara kita. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran kita yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Didahului yang pelajaran ini ada 3, yaitu SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menyimak video lagu membuang sampah pada PPT, siswa dapat memadukan tekanan kuat
siswa mampu menganalisis kosakata yang berkaitan dengan halaman rumah tidak sehat dengan sehat. Yang ketiga, melalui pengamatan pada PowerPoint dan penugasan, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan dengan kosakata yang berkaitan dengan halaman rumah tidak sehat dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan PowerPoint dan penugasan, siswa mampu menganalisis ciri-ciri bangun datar, jajar genjang, dan persegi panjang. Dan yang kelima, melalui penugasan, siswa mampu menentukan perbedaan bangun datar, jajar genjang, dan berdasarkan ciri-cirinya. Baiklah anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang bulan sampah. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi. Kita akan menyanyikan kembali lagu Membuang Sampah. Ya. Kita nyanyikan sesuai dengan tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ayo bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Benar lagu? Enak nyanyinya? Nah, sekarang kita amati cara menyanyikan atau sesuai dengan tekanan temponya ya. Coba perhatikan. Baris pertama dan kedua lagu di Nah, pada baris ketiga tekanannya berat. Nah, yang tidak ada ini dinyanyikan biasa aja ya. Ya, nadanya biasa saja seperti yang kita nyanyikan tadi. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Paham? Bisa membedakan ya? Yang mana tekanannya lemah, yang mana tekanannya keras, dan yang mana yang dinyanyikan biasa saja. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan menyimak video berikut ya, yaitu tentang halaman rumah sehat dan tidak sehat. Sehat dan yang tidak sehat. Mari kita perhatikan gambar ini. Menurut teman-teman, bagaimana lingkungan rumah ini? Apakah terlihat bersih dan sehat? Nah, teman-teman, ini merupakan contoh rumah yang bersih dan sehat. Terlihat sangat nyaman ya rumahnya. Nah, teman-teman, lingkungan rumah yang rapi, indah, dan bersih membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Mari kita perhatikan kembali rumah ini. Menurut teman-teman, apa sih ciri-ciri rumah yang sehat dan bersih itu? Nah, ciri-ciri rumah bersih yang pertama yaitu tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah dikumpulkan dan dibuang pada tempatnya. Yang kedua, halaman rumah indah dan asri. Pepohonan yang
rindang dan bunga-bunga yang tersusun rapi membuat halaman rumah kita menjadi asri dan sejuk. Lalu yang ketiga, rumah terasa aman dan nyaman. Teman-teman perhatikan kembali gambar rumah ini. Menurut teman-teman, apa ciri-ciri rumah yang tidak bersih dan sehat? Berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang tidak sehat. Yang pertama, sampah berserakan. Sampah dibuang sembarangan, tidak diolah, sehingga menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Lalu yang kedua, peralatan rumah tangga berantakan. Yang ketiga, halaman rumah kumuh dan gersang. Sekarang ibu mau tanya, video tadi ceritanya tentang apa? Rumah bersih dan tidak bersih. Nah, bagaimana pendapatmu dengan rumah yang bersih? Rumah bersih itu senang tidak? Nah, bagaimana perasaan kita kalau kita tinggal di rumah tidak? Nah, apa yang kita lakukan agar rumah menjadi bersih? Satu-satu, ibu mau satu-satu. Ayo, siapa dulu? Apa yang kita lakukan untuk menjaga rumah agar selalu bersih? Membersihkannya Pak Rizya. Nah, terus yang lain? Menyapu. Siapa lagi? Iya, benar. Cara-cara menjaga rumah bersih itu antara lain kita sapu, kaca kita bersihkan, ya kan? Sampah-sampah kita buang pada tempatnya atau perlu kita daur ulang ya. Nah, yang keempat apa lagi? Lantai kita pel, ya. Kita cabut rumput yang tinggi, ya anak-anak. Nah, apa lagi selanjutnya? Membersihkan langit-langit rumah. Membersihkan langit-langit rumah, benar sekali ya. Bagaimana pendapat anak-anak? Kalau Bersih. rumahnya tidak bersih, apa anak-anak itu nyaman? Tidak bersih. Nah, seperti pada gambar ini, coba lihat halaman rumahnya sangat kotor. Coba kita lihat rumput-rumputnya berkeliaran ya, tinggi, terus tidak dipangkas-pangkas ya rumputnya, terus sampahnya juga berserakan. Lantai rumahnya juga kok. Kalau anak-anak ibu tinggal di sana, apa yang dilakukan? Apa lagi? Apa aja yang dibersihkan? Apa lagi? Ya. Apa lagi? Coba lihat. Apa lagi yang kita lakukan agar rumah ini menjadi bersih? Apa yang kita lakukan? Baca bukunya di modul yang sudah ibu bagikan. Sudah? Keluarkan buku modul tadi. Ya. Nah, sekarang dibaca baik-baik. Kita akan mempelajari cara menganalisis kosakata ya. Menganalisis kosakata dari teks. Ya, coba dibaca. Dibaca kembali. Nah, siapa yang mau membaca? Rumah yang kumuh harus dibersihkan. Ya. Sadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang setempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot rumah juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya. Nah, dari bacaan tadi, apa isi teks dalam teks tadi? Apa isi dalam teks tadi? Isinya tentang apa? Tentang halaman rumah yang kumuh. Iya. Halaman rumah yang kumuh. Tentang halaman rumah yang kumuh yang harus kita
bekerja sama ya. Ya anak-anak. Ya silakan buat analisis kata dari bacaan tadi. Tulis di sini. Lalu yang kedua, buat di sini laporan hasil pengamatan dari gambar ini tadi. Tulis di sini. Ya kerjakan secara bersama-sama. Iya nak, diisi juga ya. Baca kembali lagi teksnya, terus analisis kata-katanya. Ya, lalu perhatikan gambar ini. Buat laporannya di sini ya. Oke, silahkan bekerja sama ya. Sang apa artinya? Menjadi apa? Jadi buku yang bisa kita pakai untuk menyampaikan bukan. Apa lagi? Ya, sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Sudah semuanya. Ya, nah sekarang coba duduk kembali di tempatnya. Nah, perhatikan rumah ini. Ada gambar ini. Ada tidak bangun datar di sini? Ada tidak benda-benda yang berbentuk bangun datar? Ada. Nah, ini ya. Apa lagi? Iya. Apa lagi apa? Nah, iya. Nah, bisa ya, bisa membedakan yang mana segi 4, yang mana di sini segitiga, persegi panjang. Nah, di sini ada benda-benda yang berbentuk persegi panjang, segi 4, apalagi dompet. Yang ini kita akan membahas sisi, titik sudut dan sudut bangun datar, jajar kencang dan persegi panjang. Coba kita simak cara menentukan sisi sudut dan titik sudut bangun datar ini ya. Ayo simak video berikut. Ini adalah bangun datar segi 4. Setiap bangun datar terdiri dari unsur sisi, sudut, dan titik sudut. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Sisi adalah potongan dari suatu garis lurus. Perhatikan sisi bangun datar segi 4 ini. Unsur bangun datar berikutnya yaitu sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari
ada berapa? 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menentukan yang mana sisi, yang mana sudut, yang mana titik sudut. Ya, kita lanjutkan kembali mengerjakan LKPD. Kita menentukan sisi, sudut, bangun datar yang ada pada LKPD ya. Nah, ayo lanjutkan lagi. Nah, ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Nah, ya, ya silakan ya. Ya, tentukan sudut dan titik sudut pada gambar ini, sisinya juga. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Ya. 5 bangun datar. Coba tentukan sisi sudut dan titik sudutnya ya. Ya, Rauda. Nah, ini gambar apa ini, Rauda? Segi. Ya, buat dulu di sini. Segi 4. Ada berapa sisinya? Ya, perhatikan nama gambarnya apa? Nama bendanya apa? Nomor 1 udah. Nomor 2. Segi 4. Ada berapa sisinya? Coba dihitung. Iya, berapa? Iya, nak. Pintar, nak. Iya. Nah, di sini nomor 2 apa gambarnya? Segi 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 3. Nah, buat dulu nama bangun datarnya segi 4. Enggak, nah. Ya, dikerjakan. Segi 4 ada berapa sisinya? 4. Buat. Sudutnya berapa? Titik sudutnya berapa? Ya, silakan diisi. Pandai Firman. Ebi gimana, nak? Ada berapa? Ada berapa, Bi? Segitiganya nomor 4 ya? Ini gambar apa? Segiti 1, 2, 3. Apa bendanya ini? Segitiga. Ya, Naila gimana? 1. Iya, pandai Hajul. Segini. Naila? Berapa? Ada berapa? Iya, sudah selesai. Mantap. Sekarang sudah habisnya? Sudah siap? Hebat. Udah siap, Bu. Hebat, Nenek. Udah siap, Bu. Udah siap, alhamdulillah. Mana yang lain? Iya, nak. Cuman ini aja, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap? Ya, bagus. Ini, Bu. Siap, nih. Adit. Selesai semua anak-anak? Sudah? Sudah? Sudah selesai tugasnya? Sekarang Ibu minta kepada Faris membacakan hasil laporannya yang pertama tadi. Ayo ke depan kelas. Sampah berserakan, tempat tidak diletakkan semestinya, sehingga sampah yang ada di dalamnya tercecer keluar. Oleh karenanya, halaman tersebut adalah konten gaul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dan siap. Iya, baca. Malas membersihkan halaman rumahnya. Sampah akan menjadi sarang penyakit. Mereka membuang sampah ke saluran air.
dalam kotak ini ya. Ya, bangun datarnya. Yang mana yang berbentuk segitiga dan yang mana berbentuk segi empat. Ayo Febri bawa di sini ke bangun datar, masukkan ke dalam kotak ini, pilih yang mana berbentuk segi empat, yang mana berbentuk segitiga. Ayo Febri. Sini. Nah, coba amati benda-benda ini, lalu kelompokkan ke sini. Ayo, ibu pegang. Mana yang benda segitiga? Iya. Masukkan. Iya, lagi yang lain. Iya, benda berbentuk segi empat. Iya, di mana kotaknya? Nah, ada lagi yang berbentuk segi empat. Iya. Membedakan yang mana benda-benda berbentuk segi empat, yang mana berbentuk segitiga, sesuai ciri-cirinya ya. Sekarang kerjakan soal evaluasi ya. Dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, soal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Iya, sayang. Bu, diisi, Bu. Iya, nak. Ya, diisi, dibuat nama di sudut kanan atas. Jangan lupa buat nama di sudut kanan atas ya. Ya, diisi. Ya, diisi nama di sudut kanan atas. Terus Ibu. Bu, yang ada titik-titik ada. iya, nak. Sudah siap? Sudah. Baiklah, Ibu kumpulkan dulu ya. Iya. Iya, udah. Kita mau tanya, kita sudah mempelajari apa saja dari tadi? Apa aja? Sampah. Buang sampah. Buang sampah. Dan Bernyanyi. Kita sudah bernyanyi ya. Bernyanyi. Terus apa lagi? Kita juga sudah membuat laporan dari rumah yang tidak bersih. Terus kita juga sudah belajar tentang bangun datar, jajar jenjang dan persegi panjang. Apa saja yang anak-anak sudah mengerti hari ini? Dari pelajaran itu apa anak-anak sudah mengerti? Sudah. Ada tidak yang tidak dimengerti? Tidak. Senang belajar hari ini? Baiklah, anak-anak ibu belajar di rumah yang rajin ya. Jangan lupa membantu orang tua membersihkan halaman rumah, isi rumah agar selalu bersih ya. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini ya dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.